Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah nama yang sudah tidak asing bagi masyarakat muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut-sebut sebagai Sultan Aulia alias rajanya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga diketahui memiliki banyak karomah yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak masuk akal. Sebut saja peristiwa saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang yang meninggal dunia sekitar 500 tahun sebelumnya. Terkait julukan Sultan Aulia kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentu ini tidak lepas dari pertemuan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan bahunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hendak melakukan Mi'raj atau perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, yakni langit ke-7. Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Lujani Ad-Dani karya Syekh Al-Karim Ja'far bin Hasan Abdul Karim Al-Barzanji, dan dalam kitab Raudhah An-Nazir Syekh Rasyid bin Muhammad Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, malaikat Jibril menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa buruk untuk diserahkan kepada beliau. Telapak kaki buruk tersebut mengeluarkan cahaya seperti cahaya bulan. Seketika itu buruk tidak mau diam karena begitu senangnya bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai buruk, kenapa engkau tidak mau diam? Apa karena engkau tidak mau aku tunggangi?" Buruk kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, bukan aku tidak mau ditunggangi baginda, tetapi aku mempunyai permintaan kepada baginda, wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaanku adalah nanti di hari kiamat ketika baginda masuk surga agar tidak menunggangi yang lain kecuali aku," kata buruk. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai buruk, permintaanmu aku kabulkan." Buruk itu kemudian kembali berkata, "Wahai baginda, sudikah kiranya baginda memegang pundakku agar menjadi ciri dari hari kiamat?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegangkan kedua tangannya pada pundak buruk tersebut. Buruk pun senang dan gembira yang luar biasa hingga badannya tidak muat lagi ditempati ruhnya. Buruk tersebut membesar dan tinggi hingga 40 hasta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebentar sambil melihat betapa tingginya buruk tersebut. Beliau berpikir bagaimana caranya naik ke punggung buruk tersebut, sedangkan saat itu tidak ada tangga untuk naik. Pada saat itu juga Allah datangkan roh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Silakan baginda naik ke pundak saya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke pundak Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa naik ke punggung buruk. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua telapak kakiku menaiki pundakmu, wahai Abdul Qadir, maka telapak kakimu nanti yang akan menaiki pundak semua wali Allah." Pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekaligus sebagai gelar terhormat yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Al-Imam Syihabuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad mengisahkan, "Aku mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata di atas kursinya,
Semua wali berada di telapak kaki Nabi dan aku berada di telapak kaki kakekku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua kakinya, melainkan tempat bekas kakinya. Aku akan menginjaknya dengan telapak kakiku. Hal itu bukanlah apa-apa, melainkan telapak kaki kenabian yang tidak ada cara lain lagi untuk memperolehnya, melainkan oleh para nabinya. Itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memberikan pundaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hendak naik buruk ketika Mi'raj. Kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi di desa Naif, termasuk wilayah Jilan, yang terletak di tepi sungai Dijelah, yakni salah satu kota di negeri Tobaristan. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Soleh Musa bin Abdillah bin Yahya Al-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdillah bin Musa Al-Jawad bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat silsilah dari sang ayah, beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan dari sang ibu mempunyai silsilah sebagai berikut: Abu Muhammad Abdul Qadir bin Sayyidah Fatimah binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Thohir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Said Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Khotim bin Said Ja'far Sodik bin Said Muhammad Al-Bakhir bin Said Janul Abidin bin Said Husain bin Sayyidina Ali Abi Thalib bin Abdul Muthalib hingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni bapak para nabi dan rasul. Ada beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak bayi seusia Syekh Abdul Qadir. Bila dijangkau secara akal, bagi seorang perempuan yang usianya berada di sekitar 60 tahun, tentu tidak mungkin dapat melahirkan bayi. Namun jika Allah menghendaki, maka apapun bisa saja terjadi tanpa ada kesulitan sedikit pun. Begitulah yang dialami oleh Ibu Fatimah yang sudah berusia nenek-nenek. Belum melahirkan bayinya di siang hari awal bulan Ramadan pada saat umat Islam sedang menunaikan ibadah puasa. Di siang hari yang penuh rahmat itu, si Buyung tidak mau menyusu, bahkan selalu menolak apabila sang ibu hendak menyusui. Namun ketika tiba saatnya berbuka, bayi Syekh Abdul Qadir tiba-tiba saja menangis minta segera disusui. Kebiasaan dari sang bayi di dalam bulan Ramadan akhirnya dijadikan pedoman oleh penduduk sekitarnya. Jika si bayi sudah meminta disusui, berarti saatnya berbuka telah tiba. Semenjak usia kanak-kanak, putra Ibu Fatimah itu sudah tampak kecerdasan akal pikirannya. Beliau tergolong anak yang pendiam dan berbudi pekerti luhur serta sangat patuh terhadap nasihat orang tua. Ketika berusia remaja, Syekh Abdul Qadir tampak gemar riyadhah, menyendiri dan senantiasa bermujahadah untuk memerangi hawa nafsu. Yang semua itu menghasilkan rasa sayang terhadap fakir miskin serta kuatnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muda. Pada mulanya belajar Al-Quran serta menghafalkannya. Kemudian belajar ilmu fikih menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal kepada Syekh Abu Wafa dan Syekh Abdul Khattab Al-Khawalzani, juga kepada ulama yang mulia serta luhur ilmu derajatnya. Sedangkan di bidang adab, beliau belajar kepada sang guru Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Di sana Syekh Abdul Qadir Jailani memperoleh kesempatan baik untuk menggali berbagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian belajar ilmu tasawuf kepada seorang guru mursyid arif billah, yakni Syekh Abu Khairi Hamad bin Muslim Al-Dabbas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencurahkan perhatiannya kepada ilmu-ilmu tersebut, sehingga tak terlintas sedikit pun di benaknya akan kemewahan dunia. Padahal ketika itu kebanyakan pemuda yang seusia dengannya cenderung ingin kebebasan tanpa memandang masa depan.
Suatu ketika, tepatnya di hari Arafah, dikala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih berusia remaja, beliau hendak membaca ke ladangnya dengan seekor lembu. Namun tiba-tiba saja terjadi keanehan. Binatang tersebut menoleh dan menatapnya, kemudian berbicara seperti manusia. Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini dan tidak diperintah mengerjakannya.